Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ongah Pacia Channel. Kebetulan hari ini kita dikunjungi oleh kakak Ansari Kadir, yang mana kakak Ansari Kadir ini memang orang Pacia asli. Oh je, betul tidak? No? iya kan. Cuman lagang-lagang muku-muku Johor nampaknya, tapi Pacia asli. Oh iya entah. Jadi memang selama ini mungkin banyak pertanyaan tentang Kak Ansari Kadir, siapa sih beliau? Nah, maka dari itu selagi Kak Ansari datang ke Rohul ini, kita tanya langsung. Ya, Oke kan? Jadi Kak Ansari Kadir sebelumnya terima kasih banyak ya. telah sampai kemari. Walaupun sobek Kak Ansari potang ino diundang do, nepolu surek menyurek do, dan aku akan tiba insya Allah kalau sehat badan. Kan betul betul. Cuman gini Kak Ansari, selama ini menjadi tanda tanya bagi orang. Dan saya pun nggak tahu kenapa orang bertanya-tanya. Pasti ada sesuatu. Betul. Dek pontiang cuma aku nak bertanya orang. Apa sebenarnya yang dicari Kak Ansari Kadir kok? Sebontalah sampai ke naon, ko pelelawan, sebontalah ko rohil. Apa tuh yang agak cari? Itu yang ditanya-tanya. Bagi aku kadang-kadang kerendongkan diriku sendiri heran. Oh lu nyampe jawaban dulu. Oh, apa yang membuat aku heran? Kok mau rasanya diriku seperti itu? Itu membuat aku heran yuk. Dana pribadi. Itu tuh neko. Sambil ngopi kok ha? Iya. Ini lagi diage lah. Aku yang untung, tapi aku ingat bahwa dari Sony aku udah pramuka. Di pramuka sampai godang kok kadang-kadang pemerintah pernah mengagiakan sepatu, pernah mengutus sebagai peserta jambore dan kegiatan lainnya. Kalau kau balik, ulun tuh balik. Jadi ketika aku rasanya ada kemampuan untuk membalik walaupun tidak terbalik, yang sohanso lah. Itu pertama. Yang kedua, aku ingin tahu pramuka yang sebenarnya seperti apa di berbagai daerah. Oh iko, rupanya pramuka itu model iko di daerah iko, yang daerah iko ada iko. Jadi beraneka ragam itu menjadi satu pemikiran aku. Pramuka itu sebenarnya tidak bisa dikalahkan organisasi lain. Kompak. Jadi apa yang Kak dapatkan dari itu? Jauh jalan banyak ditengok. Lama hidup banyak dirasu. Jadi yang kurasu kan, aku merasa bahagia. Itu adunya? Itu bahagia. Walaupun habis-habisan? Habisan. Jadi ibarat kalau orang bertanya, kenapa Kak Ansari selalu pakaian seragam pramuka, hobi pramuka? Karena itu jadi hobi. Sama orang pengen nganyo. Coba tanya, apa diuntung nganyo? Oh iya lah. Apa untung nganyo? Kalau nak ikan bisa boleh pasar. Topek. Apa untung? Itu mencari kebahagiaan sesuai dengan istilahnya ajaran Lord Baden Powell. Tujuan akhir dari gerakan pramuka atau kepanduan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi aku misalnya siku gini, di Rambah, bahagia. Kenapa aku bahagia? Pertama aku masih di usia 50-an tahun ke atas kok, masih bisa menikmati tanah kelahiran. Masa. Bisa aku menengok bagaimana generasi berikutnya yang waktu masih Sony di Pasieko pramuka bisa dihitung orang jumlahnya. Tapi alhamdulillah kini jumlahnya luar biasa, ribuan di Pasie. Jadi aktivitas kakak seperti koko demi mencapai kebahagiaan itu, apakah kakak tidak takut karena kakak masih belum pensiun? Apakah kakak tidak takut akan mengganggu kerja secara kedinasan atau bagaimana ya? Ya, menurut saya ibarat orang makan roti, kalau kita ingin kenyang, roti habis. Pernah lapar aja nih makan roti itu. Jadi pasti ada risiko. Risiko itu diminimkan, dikecilkan. Itulah kita fungsi manajemen. Kalau kita pemimpin, beri kepercayaan kepada anggota,
beri kepercayaan kepada bawahan, insya Allah bawahan kepercayaan itu akan sangat terjalin dengan kita. Itu pertama. Yang kedua, gunakan teknologi yang ada. Jadi walaupun awak di pasir, koordinasi tetap baik langsung maupun tidak langsung bisa dengan teknologi. Bahkan anggota hadir di meja kompet rojong bisa ya awak tengok hadir atau ini. Jadi apoleh dunia aku singkatnya, tak ada masalah. Pertanyaan terakhir Kak, sampai kapan? Insya Allah sampai akhir hayat aku. Mengabdikan diri untuk Mengabdikan diri untuk kebaikan. Karena aku bukan ustadz sudah ada lahannya di masjid, di musola dan sebagainya. Kalau pendeta mungkin di gereja dan sebagainya. Kalau Ansari Qadir tidak punya lahan untuk seperti itu. Lahan saya adalah berbuat baik kebaikan setiap hari melalui gerakan pramuka. itu, guys. Jadi saya rasa sudah dapat kita intinya. Sekarang kita mintakan ke Ansari untuk mewagih jangan untuk terkhusus adik-adik pramuka yang lain di Siko, umumnya untuk generasi muda kini kok. Pesan dan pesan. Jadi semuanya kawan-kawanku, pramuka atau masuk kegiatan pramuka itu tak bisa dipaksa. Walaupun ada teori awalnya dipaksa, yang kedua menjadi kebiasaan dan menjadi budaya biasa. Tapi di pramuka khususnya ciptakanlah persahabatan sebaik mungkin. Tidak perlu kita membedakan dewasa, anak-anak ini secara kultural. Yang kita bedakan adalah cara kita menghormati. Ketika kita berusia 1 tahun, kita hormati yang 2 tahun. Ketika usia kita 25 tahun, kita hormatilah yang usia 26 tahun. Walaupun hanya lebih 1 hari, biasa kita menghormati. Yang ketiga, walaupun kita ada harga, diri kita ini punya harga, makanya orang bilang harga diri. Kita punya harga, tetapi tidak perlu kita membuat tinggi harga. Karena biarlah orang lain yang meninggikan harga kita, jangan kita yang meninggikan harga kita. Karena pramuka itu adalah dari hati. Berbuatlah dengan hati, bertindak dengan hati. Maaf kawan-kawanku semua. Sekali lagi, gerakan pramuka hanya melahirkan kebahagiaan, bukan untuk lahan. Jadi kalau nak mencari duit jangan di pramuka. Janganlah. Itu intinya. Kalaupun bisa, itu tidak akan bertahan lama. Karena gerakan pramuka itu adalah jiwa sosial yang diinginkan. Siapa yang mau bekerja seperti kegiatan ini? Betul. Yang dibiayai mungkin kalau mohon maaf, ada daerah dikasih honor 100.000, 200.000, dibawa ke pasar pun dapat honor itu. Itulah istilahnya. Bahkan di sejumlah daerah kegiatan seperti ini tidak ada honor. Aku yakin nih, Rambah dari dulu payah nih pakai honor. Amin, pakai honor. Itulah contoh. Mengeluarkan lah. Mengeluarkan. Iya, ikut di pramuka kan harus kadang-kadang prinsipnya krojo orang makan nasi awak. Itu di pramuka. Iya, betul. Kalau rasu-rasu bisa model itu masuklah pramuka. Krojo orang. Iya. Makan nasi awak. Kayak ikan loti siang malam 3 hari di situ. Ini anak bini. Agak bini. Nah, banyak krojo. Aku misalnya masih ada mungkin keluarga ingin bawa wisata hari Sabtu Minggu. Betul. Kenapa tidak? Aku tengok time. Kalau waktunya libur untuk keluarga, kita liburkan. Tapi kan ini kan setiap minggu. Yang mengatur jadwal itu awak. Orang lain hanya permohonan jadwal. Yang ngatur jadwal itu di kantor juga. Yang ngatur jadwal itu kita. Diskusikan dengan kawan yang baik, insya Allah akan berhasil. Yang kompek. Adik-adikku anggota gerakan pramuka, apa namanya? Mencari muku boleh. Ikut ambil muku boruk bak kata orang Kak. Cari muku boleh. Cuma ambil buku yang elok. Iya nah. Aku nak buat adik itu. Ya, aku suruh lah ambil muku, tapi ambil muku yang elok. Ibarat topi yang berjajar, carilah topi yang elok.
Karena itu memang lah apa nama tuntutan gini ya no. Iya. Tuntutan zaman kini lagi itu kan ya. Ini kan kadang ini waktu seorang di ini lo tahu lah. Oh itu. Ini tahu kan kemampuan lo. Bahwa Edi itu pandai main sinetron, main itu, mau nak itu kan kan. Ya sobetnya lah itu guys tuh. Lagi motivasi semangat untuk Rambah lu Kak. Menurut aku Rambah selalu baik. Karena asal muasal dulu, zaman dulu, gerakan pramuka itu mulai dari Rambah. Nah di zaman itu yang kau kenal lah, yang Tigo pembina yang paling doke gitu, Pak Bahtiar Us. Keluarga ketua Kakuara. Yo, Samsul Bahri yang meninggal. Kemudian Saidinas. 3 orang ko lah. Jadi 3 orang ko kalau libu kemah sampai kini aku ingat. Orang ko bisanya memikul bore. Koi yange, dua yange petamung tu yang membuka pramukanya kan zaman aku lihat. Yang itu sebelum mau genset tuh. Yo, mau genset. Nah, Piko. Piko genset sendiri, isi minyak sendiri untuk yang lain. Nah, zaman kini kok lain model itu pemina agak lotih weh. Piko sudah. Ya nak boy. Iyo. Ya, jadi keikhlasan itu perlu memang dalam Rambah. Oh, insyaallah. Ya semoga Ikhlasan ya. Semoga Rambah tetap makin jaya dan kita berharap, kita doakan sama-sama Kak Ansari juga tetap sehat. Siap, amin. Supaya kita masih tetap dikunjungi sama Kak Ansari. Amin. Karena tadi janjinya sampai akhir hayat. Insyaallah. Oke, terima kasih Kak Ansari. Ladang ibadah. Ya, terima kasih Kak Ansari. Ya. Semoga selamat sampai tujuan nantinya, karena mau pulang Pekanbaru kabarnya Kak Ansari. Ya, sehat selalu dan dijojongok kami, dibimbing kami. Insyaallah. Apa salah kami nampak dari jauh, sampaikan. Itu yang harapan kami dari kakak. Kalau bagaimanapun kakak lah lebih dulu makan asam garam daripada kami tentang itu. Iya, tapi Ajinomoto dulu kan gini. Petang lah itu. Asam garam itu mungkin kami yang tuh Ajinomoto dengan aku mungkin penyedap rasa kini itu dulu yang gini. Baik, terima kasih banyak. Salam Pramuka. Salam.